Mungkin ada yang bertanya bagaimana uang ditransfer, bagaimana kemunculan uang fisik di dalam sistem. Ini adalah fungsi dari cadangan. Ada beberapa cara cadangan masuk ke dalam sistem. Pertama, melalui pembelian surat berharga oleh bank sentral ke non-bank. Kedua, melalui pembelian surat berharga oleh bank sentral ke bank. Ketiga, melalui pemberian pinjaman bank sentral ke bank. Katakanlah pengusaha A mengajukan kredit sebesar 1.000 ke bank, kemudian di simpanan A akan muncul 1.000. Selanjutnya dia mensirkulasikan ke supplier 700, kemudian ke pekerja 300. Tidak terjadi perubahan simpanan, yang terjadi hanya perubahan kepemilikan simpanan. Ingat, simpanan adalah uang. Kemudian katakanlah pemerintah menerbitkan obligasi atau surat berharga senilai 400 yang dibeli oleh supplier, sehingga supplier sekarang uangnya menjadi 300, tapi pemerintah uangnya menjadi 400. Tidak terjadi perubahan jumlah simpanan. Kemudian katakanlah bank sentral membeli obligasi yang dimiliki oleh supplier senilai 400 tersebut dibeli 200, sehingga terjadi kenaikan simpanan supplier sebesar 200 dan juga total uang, total simpanan bertambah 200. Sebagai lawannya di cadangan bank juga muncul 200. Sementara untuk neraca, bank sentral akan memiliki aset obligasi 200 dan lawannya adalah cadangan bank 200. Nah, cara kedua adalah melalui pembelian obligasi yang dimiliki oleh bank. Nah, sekarang bank tidak memiliki obligasi. Nah, katakanlah bank membeli obligasi yang dimiliki oleh supplier yang tersisa 200 itu dibeli 100. Sehingga sekarang supplier akan mengalami kenaikan simpanan sebesar 100. Sementara bank memiliki obligasi 100. Seperti yang dikatakan, apabila bank membeli aset, maka akan menciptakan uang. Ini yang dikatakan oleh Bank Sentral Inggris dan juga Bank Sentral Jerman, sekaligus membantah mainstream yang mengatakan bank tidak mencetak uang ketika membeli aset. Nah, selanjutnya aset yang dimiliki oleh bank, yaitu surat berharga, itu dibeli oleh bank sentral, katakanlah 60, sehingga cadangan bank juga bertambah 60, tetapi obligasi atau surat berharga yang dimiliki berkurang 60. Nah, di sini yang membedakan dengan cara sebelumnya, ketika bank sentral membeli dari masyarakat atau non-bank, itu menciptakan simpanan, sementara di sini tidak menciptakan simpanan. Nah, cara berikutnya adalah dengan memberikan pinjaman ke bank. Katakan dia memberikan pinjaman 50, maka cadangan bank akan naik 50, sementara dia memiliki hutang ke bank sentral akan naik 50. Dari sinilah cadangan berasal. Nah, selanjutnya katakanlah ada bank kedua, bank B, yang memiliki neraca seperti ini dan juga dia memiliki cadangan di bank sentral. Nah, katakanlah pekerja tadi yang memiliki uang 300 ingin mentransfer 100 ke bank B, di mana itu adalah rekening, katakanlah rekening istrinya. Yang terjadi adalah simpanan bank A dan cadangannya berkurang masing-masing 100, sementara simpanan bank B dan cadangannya masing-masing bertambah 100. Tidak terjadi perubahan jumlah cadangan dan simpanan di sistem. Nah, cadangan juga berfungsi untuk menarik simpanan ke bank sentral apabila katakanlah pekerja tadi ditarik pajaknya oleh pemerintah, katakanlah sebesar 30, maka rekening pekerja itu akan berkurang 30 katakanlah di bank A,
kemudian cadangan bank A berkurang, sementara itu di bank sentral cadangan berkurang, di sisi lain simpanan pemerintah itu bertambah. Yang dilakukan oleh pemerintah menarik simpanan ke bank sentral akan mengurangi jumlah simpanan, mengurangi jumlah uang. Sebaliknya apabila dia membelanjakan kembali maka akan menambah cadangan, akan menambah uang, akan menambah simpanan. Nah, fungsi yang terakhir adalah cadangan untuk menarik uang fisik. Katakanlah cadangan yang dimiliki oleh bank A ini ditukarkan katakanlah sebesar 20 ke bank sentral untuk ditukarkan ke uang kas atau uang fisik, uang kertas, uang logam. Kemudian pekerja menarik uangnya katakanlah di ATM atau menukarkan langsung ke bank sebesar 10. Maka yang terjadi adalah simpanan pekerja akan berkurang 10 dan jumlah kas uang fisik bank juga akan berkurang 10. Dari sinilah uang fisik berasal. Salam berpikir ulang.